Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Nabila. Saya Rahma Fadila. Saya Azkia Kamila Munawwarah. Kami dari kelompok 6 ingin membuat podcast dengan judul artikel kami yang berjudul Fenomena Tabarruj Mahasiswi IAIN Langsa, Kajian Tafsir Ahkam dan Pengaruhnya Terhadap Norma Sosial. Tabarruj secara bahasa berarti berhias, secara mencolok dan berlebihan. Dalam konteks Islam, istilah ini merujuk pada perbuatan wanita menampilkan kecantikan, pakaian, atau gaya yang menarik perhatian laki-laki non-mahram di ruang publik, yang dapat memicu syahwat dan fitnah. Ironisnya, fenomena ini juga banyak dijumpai di lingkungan kampus Islam seperti IAIN Langsa. Mahasiswi yang secara akademik mempelajari ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, fikih, dan hadis, ternyata masih banyak yang melakukan tabarruj, baik karena pengaruh budaya modern, kurangnya kesadaran syar'i, atau tekanan sosial. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan tafsir ahkam terhadap dua ayat utama. Yang pertama, Quran Surah Al-Ahzab ayat 33, yang artinya Allah memerintahkan perempuan, khususnya istri-istri Nabi, untuk tidak bertabarruj seperti wanita jahiliyah dulu. Perintah ini relevan hingga kini karena bentuk jahiliyah modern telah kembali melalui budaya konsumtif, hedonistik, dan gaya hidup permisif. Kemudian surah kedua, Quran Surah An-Nur ayat 31. Ayat ini memerintahkan perempuan menjaga pandangan, kemaluan, dan menutup perhiasan atau aurat, kecuali yang tampak biasa seperti wajah dan tangan. Tafsir klasik menegaskan bahwa menampakkan keindahan yang dapat membangkitkan syahwat dilarang secara syar'i. Ulama seperti Ibnu Katsir Al-Qurtubi dan At-Tabari secara konsisten menjelaskan bahwa batas aurat dan perilaku berhias wanita harus dijaga untuk menghindari fitnah sosial. Tabarruj bukan hanya permasalahan pribadi, tetapi dampak luas seperti masyarakat dan norma-norma sosial, yaitu melemahkan kesopanan dan budaya malu dalam interaksi sosial, mengaburkan batas-batas kesalehan perempuan dalam ruang publik, termasuk kampus, mengganggu atmosfer akademik yang religius, karena gaya berpenampilan yang tidak sesuai syariat bisa menimbulkan ketegangan sosial, bahkan stigma terhadap kampus Islam itu sendiri. Normalisasi gaya hidup glamor yang bertentangan dengan nilai kesederhanaan dan akhlak Islam. Kondisi ini diperparah oleh arus globalisasi, modernisasi, dan pengaruh media sosial seperti TikTok dan Instagram yang mengekspos kecantikan, tubuh, dan fashion secara vulgar dan agresif. Penguatan pemahaman agama dan adab berpakaian di lingkungan kampus, peran aktif kampus Islam dalam membina moral dan spiritual mahasiswi melalui kajian rutin, mentoring, dan regulasi pakaian. Internalisasi nilai malu dan kesolehan sebagai bagian dari identitas muslimah. Pemberdayaan kesadaran diri mahasiswa agar mampu membedakan antara penampilan yang modis dan yang melanggar syariat. Kemudian dilanjutkan dengan artikel yang kedua yang berjudul Ketimpangan Gender dalam Relasi Suami Istri di Era Standar TikTok, Perspektif Tafsir Ahkam.
Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam membentuk persepsi dan ekspektasi sosial. Salah satu platform yang paling berpengaruh adalah TikTok melalui algoritma dan viralitas konten. TikTok tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga membentuk opini publik, termasuk dalam hal relasi rumah tangga. Fenomena yang dikenal sebagai standar TikTok mengacu pada ekspektasi ideal terhadap pasangan suami istri yang sering digambarkan dalam konten-konten viral. Misalnya suami yang harus mapan, romantis, penyayang, dan istri yang cantik, modis, serta bebas dari tanggung jawab rumah tangga. Meskipun terkesan menarik, gambaran ini menciptakan tekanan psikologis dan ekspektasi yang tidak realistis dalam kehidupan nyata. Permasalahan gender dan tafsir ayat ahkam. Gender yang dibentuk oleh ekspektasi media sosial ini dinilai berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Perempuan yang terpengaruh standar tersebut cenderung menuntut lebih banyak dari pasangannya, sementara menghindari kewajiban rumah tangga dengan dalih menghindari sistem patriarkis. Ini menimbulkan ketidakseimbangan relasi, bahkan berujung pada konflik atau perceraian. Penelitian ini kemudian mengkaji fenomena ini melalui pendekatan tafsir ahkam terhadap ayat-ayat yang relevan, yakni dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34 menegaskan toleran iwamah atau kepemimpinan laki-laki atas perempuan karena tanggung jawab finansial dan tanggung jawab moral. Namun, iwamah bukanlah bentuk dominasi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Pada Quran Surah Ar-Rum ayat 21 menekankan tujuan pernikahan dalam Islam yakni untuk mencapai sakinah, yaitu ketenangan jiwa, mawaddah, cinta, dan rahmah, yaitu kasih sayang. Pernikahan bukan ajang kompetisi atau pencitraan, tapi ruang sakral untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Dalam tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari, dan ulama lainnya dijelaskan bahwa relasi suami istri adalah hubungan yang saling melengkapi dan harus dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan keikhlasan, bukan sekedar mengikuti standar sosial media yang fana. Kemudian dampak sosial dan solusi. Beberapa dampak negatif dari standar TikTok dalam relasi suami istri yaitu terbentuknya gambar ideal, pernikahannya palsu, menyebabkan pasangan merasa tidak bahagia dalam pernikahan nyata. Ekspektasi finansial yang tinggi dari istri terhadap suami, sebagaimana dalam kasus viral yang diangkat dalam artikel ini, yaitu seorang istri menuntut nafkah minimal 15 juta, padahal suami sudah menafkahi sebesar 7 juta per bulan dan menanggung biaya lainnya. Stigmatisasi terhadap peran istri tradisional sebagai bentuk ketertindasan. Padahal dalam Islam pengaturan peran itu justru berlandaskan prinsip keadilan dan kesalingan. Solusi yang ditawarkan dalam artikel ini mencakup edukasi nilai-nilai pernikahan dalam Islam secara holistik dan kontekstual, kesiapan mental dan spiritual sebelum menikah agar tidak terjebak ekspektasi palsu, pendidikan gender berbasis Islam yang mengajarkan keadilan,
menegakkan kesamaan mutlak terhadap membatasi pengaruh media sosial dengan kritis terhadap konten viral. Kedua artikel ini menyoroti krisis identitas perempuan muslim dalam era modern yang dipengaruhi oleh standar sosial media dan budaya populer, baik fenomena standar TikTok maupun tabaruj, merupakan konstruksi sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesopanan, dan tanggung jawab dalam Islam. Mungkin cukup sekian podcast yang kami sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq